Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila sayi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah sholat tarawih dan isya rahimakumullah. Sebelumnya marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat dan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan amal soleh di bulan Ramadan ini, termasuk dapat melakukan sholat isya dan tarawih dalam keadaan sehat. Banyak teman-teman kita yang berkeinginan untuk melakukan sholat berjamaah, tapi karena Allah memberikan kepada mereka sakit sehingga mereka tidak bisa hadir di malam hari ini. Semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan terhadap mereka, amin. Tidak terasa puasa sudah sampai sepertiga. Mestinya kita ini harus semakin mempergiat untuk melakukan amal soleh, karena seperti apa yang saya sampaikan di ayat yang saya baca di atas tadi, surat Al-Ghafir ayat 40, bahwasanya amal soleh itu merupakan sarana bagi orang mukmin untuk bisa masuk surga. Karena tidak hanya iman saja yang dibutuhkan untuk dapat masuk surga itu, tetapi juga diperlukan amal soleh. Dalam ayat 40 surat Al-Ghafir itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man amila sayi'atan fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan kejahatan, maksiat, dosa, fala yujza, maka tidaklah dibalas illa mislaha, kecuali sebanding dengan dosanya tersebut. Wa man amila sholihan, dan barang siapa yang melakukan amal soleh, min dzakarin aw unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka itu mukmin, faulaika yadkhulunal jannata, maka orang-orang seperti itulah mereka akan masuk surga, yurzaquna fiha bighairi hisabin, dan Allah memberikan rezeki di surga itu dengan rezeki yang tiada tara banyaknya. Jadi dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya amal soleh itu merupakan sarana bagi orang mukmin untuk bisa masuk surga. Padahal Ramadan itu merupakan momen terbaik untuk mengejar ketinggalan kita dari orang-orang yang telah terdahulu. Karena orang-orang dahulu itu kan fisiknya kuat, badannya kekar, sehingga ibadahnya dapat lama, panjang, umurnya juga panjang-panjang. Nabi Adam itu umurnya 1000 tahun, Nabi Nuh itu 1200 tahun,
Jadi umur mereka itu panjang-panjang. Kalau dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad jauh, paling sekitar 60-70. Yang 70 ke atas itu jarang. Nah, untung Allah masih memberikan umatnya Nabi Muhammad ini Ramadan, karena di Ramadan itu amalan-amalan pahalanya dilipat gandakan. Dan jika sukses puasanya, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Kata Rasulullah, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Sehingga dengan Ramadan itu seseorang dapat memperbanyak pahalanya dan dosanya dapat dihapus. Kita tidak usah melihat amalan itu berat sehingga pahalanya besar, yang kecil pahalanya kecil. Jangan seperti itu, karena pahala itu yang paling terpenting adalah keikhlasannya, dikerjakan karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena ingin diperhatikan orang, tapi karena dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Rasulullah itu kedatangan dua orang tamu, seorang pemuda dan orang tua dari Bani Bali. Mereka datang kepada Rasulullah menyatakan keislamannya. Setelah mereka Islam, kemudian mereka bertempat tinggal di rumahnya Thalhah bin Zubair. Yang pemuda ini semangat dalam beribadah karena dia merasa tertinggal. Islamnya kan baru-baru aja, sehingga dia ingin agar dapat mengejar teman-temannya yang telah mendahulunya masuk Islam. Tetapi yang orang tua ini ibadahnya biasa-biasa saja. Nah, suatu saat si pemuda ini mendapatkan kesempatan untuk pergi berperang, dan qadarullah pemuda ini kemudian mati syahid dalam peperangan itu. Kita tentu semuanya paham, orang yang mati syahid tentunya akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian selang 1 tahun, orang tua yang bersama-sama masuk Islam dengan pemuda tadi meninggal dunia. Nah, suatu malam Thalhah ini bermimpi. Mereka bertiga berada di pintu surga. Kemudian terdengar dari surga tersebut panggilan untuk masuk surga terhadap orang tua. Baru pemuda itu dipanggilnya. Kemudian dikatakan kepada Thalhah, kembalilah kamu belum saatnya. Nah, mimpi Thalhah ini disampaikan kepada Rasulullah. Di situ juga hadir para sahabat. Para sahabat menjadi heran. Jangankan para sahabat, mestinya Thalhah sendiri itu juga heran. Kenapa orang tua itu justru dipanggil masuk surga terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah mengomentari apa yang disampaikan oleh Thalhah tadi dalam mimpinya tersebut. Bagaimana tidak orang tua itu tidak masuk surga terlebih dahulu? Waktu 1 tahun itu tidak pendek.
sehingga orang tua itu bisa mengumpulkan lebih banyak amal soleh, dan orang tua itu berkesempatan bertemu dengan Ramadan, sehingga dosa-dosanya diampuni, dihapus, dan pahalanya semakin banyak karena dia amal solehnya itu pahalanya dilipat gandakan. Dan bahkan di Ramadan itu ada suatu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Apabila seseorang beribadah bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu sama dengan ibadah 1000 bulan. Barulah para sahabat ini menjadi paham, karena Ramadan itu memang momen terbaik untuk mengejar ketertinggalan seseorang, sehingga kita jangan menganggap remeh. Kita ini harus serius dalam beramal soleh di bulan Ramadan ini. Tambah hari jangan semakin kendor, tapi justru tambah hari harus semakin bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, untuk itu mari Ramadan yang sudah sepertiga ini kita lalui hari-hari berikutnya dengan lebih banyak melakukan amal soleh. Kita jangan meremehkan amal soleh. Kata Rasulullah, la tahkiranna ma'rufan walau antalki akhaka biwajhin taliqin. Janganlah kalian itu meremehkan suatu kebaikan, walaupun hanya ketika bertemu dengan saudara kalian berwajah yang menyenangkan. Jadi kebaikan, amal soleh apapun, kita jangan meremehkannya, namun kita bersungguh-sungguh agar amalan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjaganya agar amalan kita itu menjadi amalan yang ikhlas, sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita dapat menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik. Allah juga selalu memberikan petunjuk kepada kita, sehingga kita ini tidak lalai dan bersemangat di dalam beribadah di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan berikut ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama pada diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.